adik-adik. Puji Tuhan, adik-adik kita ketemu lagi di acara ibadah online adik-adik ya. Puji Tuhan adik-adik, sampai saat ini walaupun kita online tapi tetap kita akan bersemangat adik-adik ya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan semuanya adik-adik semangat. Sudah siap adik-adik? Puji Tuhan. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Semuanya adik-adik, tidak ada yang loyo, tidak ada yang ngantuk. Yuk semangat. Yuk kita akan memuji Tuhan. Kita akan berjalan bersama dengan Yesus ya. Yuk semuanya memuji Tuhan. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus sama, serta Yesus selamanya. Luar biasa adik-adik. Oh, puji Tuhan. Sekarang adik-adik kita akan lanjut dengan pujian yang kedua ya. Tapi adik-adik ingat, kalau nanti Kanita gerakannya begini, ikutin adik-adik ya, supaya semuanya kita akan lihat ya. Kanita bisa lihat loh siapa yang ikut gerakan sama yang tidak. Wah, luar biasa ya. Ya adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus di tengah kita. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Semakin luar biasa adik-adik ya. Yuk adik-adik semuanya siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam doa. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama adik-adik. Semuanya kita akan memuji Tuhan. Aku bukan siapa-siapa.
Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong kami supaya semuanya kami mengerti Tuhan. Dan Engkau memberkati kakak yang membagikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada adik-adik. Hari ini Kak Bintang seneng banget. Tadi Kak Bintang memuji Tuhan dengan riang gembira. Terima kasih Kak Anita. Oh iya adik-adik, Kak Bintang mau absen dulu ya. Mau ngecek dulu. Siapa yang minggu lalu beribadah? Angkat tangan. Wih, keren. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu cerita Superbook itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Cerita minggu lalu yaitu di mana Chris, Gizmo pergi ke gunung untuk berkemah. Masih ingat nggak? Apa aja sih aturan-aturan yang tidak boleh mereka langgar? Ada yang masih ingat? Nah, betul sekali. Aturan yang pertama, mereka tidak boleh untuk pergi ke gua. Aturan yang kedua, mereka tidak boleh berenang di air terjun. Dan aturan yang ketiga, mereka tidak boleh mendaki di luar jalur yang ditentukan. Ingat kan ceritanya minggu lalu? Nah, untuk minggu ini ada cerita yang lebih seru lagi. Kita akan belajar dari kisah keluarga Humperdick. Adik-adik mau tahu nggak ceritanya seperti apa? Yuk, kita dengerin Kak Evi ya yang akan membawakan ceritanya. Kita panggil dulu Kak Evi-nya ya. Kak Evi. Jumpa lagi dengan Kak Evi. Apa kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat-sehat ya. Oh ya, hari ini Kak Evi mau bercerita. Adik-adik semuanya duduk yang tenang ya. Cerita kali ini tentang sebuah keluarga di lautan yang dalam. Namanya keluarga Humperdick. Ini adalah keluarga paus bungkuk. Saat ini keluarga Humperdick akan memulai suatu perjalanan tahunan mereka menuju ke selatan Laut Karibia yang airnya hangat. Setiap tahun mereka akan melalui jalur yang sama yang disebut dengan aturan emas. Jalur ini harus selalu mereka ikuti loh, agar mereka selalu selamat sampai tujuan. Nah, dalam keluarga Humperdick ada siapa aja ya? Ada ayah, ibu, Henry, dan Hannah. Oh ya adik-adik, kalau adik-adik lihat ada juga Oli. Oli adalah derita kecil dengan kepala yang besar dan tentakel yang banyak. Seringkali Oli tersandung karena tentakelnya. Tapi Oli sangat spesial loh adik-adik bagi keluarga Humperdick. Dia adalah petunjuk jalan yang sangat handal. Oli sangat dibutuhkan untuk keluarga Humperdick. Para paus sudah beberapa hari mereka berenang di lautan yang dalam, tapi mereka masih jauh dalam perjalanan. Henry, paus yang masih remaja, dia cukup teralih dengan aroma bau ikan tuna. Kata Henry, "Hai teman-teman, aku sudah lapar
kita makan, kita cari makanan. Henry mencoba mengajak seluruh keluarganya untuk mencari ikan tuna. Mereka pun berbelok dari jalur yang seharusnya. Oli melihat seluruh kawanan ikan paus berbelok dari aturan emas. Dia mulai kesal. Hai, Henry, Hannah, kembali! Ayo teman-teman, kalian tidak boleh ke sana. Kalian tidak boleh melanggar aturan emas. Kalian harus tetap kembali ke sini. Aduh, apa yang harus kulakukan? Oli semakin gelisah. Keluarga Humperdinck bersenang-senang di lautan. Mereka bermain, mereka tertawa, mereka mencari ikan tuna sampai kenyang. Enak sekali ikan tuna ini. Kita terus makan yuk. Sampai mereka tidak menyadari bahwa perjalanan mereka sudah semakin mendekati pantai. Tubuh mereka sudah di atas air. Kulit mereka pun sudah tersengat sinar matahari. Terdengar suara pluk. Suara apa itu adik-adik? Itu suara pertanda bahwa air laut sudah sangat dangkal. Badannya Henry dan Hannah dan seluruh keluarga Humperdinck beratnya 15 ton. Mereka terdampar di pantai. Mereka tidak menyadari hal itu. Tubuh mereka sudah semakin terbakar dan mereka kehausan. Akhirnya mereka menangis dan meminta tolong. Tolong! Tolong! Badanku panas! Aku haus! Tolong! Seluruh keluarga Humperdinck menangis dan mereka meminta tolong. Saat itu, Hannah mendengar ada suara. Teman-teman, di mana kalian? Suara siapa ya adik-adik? Betul, itu suara Oli. Kata Hannah, Oli, kamu kemana? Hannah, kalian yang kemana? Aduh, aku sudah mencari kalian kemana-mana. Sudah aku bilang, kalian tidak boleh melanggar aturan emas. Aduh, apa yang harus kulakukan? Matahari sudah semakin terik. Aku harus melakukan segala sesuatu untuk kalian. Oli mencoba menarik sirip Hannah. Tetapi karena tubuhnya yang sangat kecil, Oli tidak bisa. Terlalu berat. Aku tidak bisa. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Sementara keluarga Humperdinck semakin terbakar karena sangat terik matahari. Tiba-tiba dari dalam air keluar tentakel yang sebesar pohon. Besar sekali. Dia menarik ekor sirip Hannah menuju ke lautan yang dalam. Adik-adik tahu nggak siapa itu? Betul, kata Oli. Ayah! Ayah dari mana saja? Aku membutuhkan pertolongan ayah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Karena mereka semuanya besar-besar. Untung ada ayah. Ya sayang, aku sudah tahu. Mereka semuanya besar-besar. Oleh karenanya, kamu membutuhkan tenaga yang lebih besar seperti ayah ini. Aku bantu ya sayang, kata ayah Oli. Akhirnya, Oli bersama ayahnya menolong seluruh keluarga Humperdinck. Ada ayah, ada ibu, dan juga Hannah yang akhirnya selamat. Mereka semuanya bersuka cita karena akhirnya mereka kembali ke laut dalam. Tapi kemudian adik-adik, ada satu lagi ya. Ayah Oli berusaha mencari. Henry, di mana kau? Tidak terdengar suara.
Henry, Ayah Oli menemukan Henry terdampar di pantai dengan tubuh yang sudah terbakar dan matanya tertutup. Henry tidak bisa menjawab. Henry tidak bisa berkata-kata. Henry sudah mati. Jika saja Henry mau mendengarkan nasihat Oli, tapi semuanya sudah terlambat ya adik-adik. Demikian ceritanya. Adik-adik, semoga adik-adik bisa memahami ceritanya ya. Nah, sekarang adik-adik tetap duduk yang tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kame. Silakan Kame. Wah, terima kasih Kak Evi atas ceritanya. Menarik sekali adik-adik. Cerita tentang keluarga Paus Sampedik. Nah, sebelum kita dengarkan firman, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami sangat bersemangat. Kami sangat antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin adik-adik dimanapun mereka berada, walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung dan kami beribadah online, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Bukalah mata, telinga, dan hati adik-adik untuk mereka mengerti akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik. Nah, tadi sudah dengarkan cerita tentang keluarga Paus Sampedik. Adik-adik, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga ketika keluarga Paus Sampedik lebih memilih mencari ikan tuna karena perut mereka yang lapar. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah keluar dari jalan yang seharusnya adik-adik. Mereka sudah keluar dari jalur yang seharusnya, yang membuat mereka tidak sampai ke tujuan dengan tepat waktu adik-adik. Nah, sedikit saja ketidaktaatan adik-adik itu akan membuat adik-adik keluar dari jalan yang Tuhan tidak kehendaki adik-adik. Nah, adik-adik, mulai hari ini kita belajar sama-sama untuk taat. Bagaimana Yesus taat sewaktu Yesus hidup di bumi ini. Dia taat kepada Tuhan. Nah, kuncinya adalah ini dia. Baca Alkitab untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki adik-adik. Dengan membaca Alkitab kita bisa tahu waktu Yesus hidup di bumi ini, Dia mengasihi semua orang, baik orang yang membencinya, tidak menyukai Yesus. Yesus tetap memberkati mereka, bahkan orang-orang yang memakukannya di kayu salib. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka semua. Karena firman Tuhan berkata apa adik-adik? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua yang Tuhan Yesus lakukan ada di dalam Alkitab ini. Dan Tuhan ingin supaya adik-adik rajin membaca Alkitab, supaya adik-adik tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk adik-adik lakukan. Nah, adik-adik belajarlah untuk mengikuti keteladanan yang Yesus pernah lakukan semasa Yesus ada di muka bumi ini. Oke, yang kedua adik-adik, kita bisa belajar tentang bagaimana Oli menolong keluarga Paus Sampedik. Kira-kira apa yang membuat Oli menolong keluarga Paus Sampedik? Padahal mereka sudah keluar dari jalur. Seharusnya Oli bisa saja jalan terus sampai ke Laut Karabian, tapi dia memikirkan keluarga Paus Sampedik adik-adik. Karena, itu dia. Karena belas kasihan membuat Oli bertindak. Karena belas kasihan membuat Oli ingin sekali menolong keluarga Paus Sampedik. Adik-adik tahu nggak, di dalam Alkitab Tuhan Yesus berulang kali melakukan mujizat, menolong orang sakit, menolong orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, bahkan orang yang pendarahan, wanita pendarahan bisa sembuh. Semua itu karena apa adik-adik? Semua digerakkan oleh belas kasihan Tuhan Yesus. Nah, apakah adik-adik memiliki belas kasihan yang sama seperti yang Yesus lakukan? Mulai hari ini, adik-adik belajarlah untuk memiliki belas kasihan.
menolong banyak orang, baik orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal adik-adik. Dengan begitu, engkau bisa menjadi berkat buat banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan baik yang adik-adik lakukan. Ya, jadi kakak mau ajak adik-adik untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, iba kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Bisa itu teman sekolah, bisa itu keluarga, papa mama, adik kakak, sepupu, atau juga orang yang tidak dikenal misalnya. Bertemu dengan pengemis di jalan, atau orang-orang lain yang membutuhkan. Ya, jadi adik-adik jangan hanya menolong orang-orang yang adik-adik kenal saja, tapi orang-orang yang tidak adik-adik kenal, seperti yang Yesus lakukan. Oke, yang ketiga adik-adik, kita belajar dari cerita tentang keluarga Paus Hamperdick adalah yang tidak kalah menariknya. Waktu Oli menolong keluarga Paus Hamperdick. Adik-adik tahu kan beratnya paus itu bisa bertonton adik-adik, karena mereka memiliki badan yang sangat besar. Sedangkan Oli adalah seekor gurita kecil yang beratnya sangat jauh daripada paus, sehingga dia tidak sanggup untuk menarik keluarga Paus Hamperdick keluar dari laut yang dangkal. Dia membutuhkan sebuah kuasa yang jauh lebih besar. Saat itulah ayah Oli datang untuk menolong keluarga Paus Hamperdick. Nah, ketika adik-adik taat, ketika adik-adik memiliki belas kasihan untuk menolong orang lain, akan ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam diri adik-adik. Kuasa siapa itu? Kuasa Tuhan Yesus adik-adik. Kuasa Tuhan Yesus yang bekerja di dalam dirimu, yang akan menolongmu untuk dapat melakukan banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Wow, adik-adik bisa bayangkan kalau adik-adik hidup taat, hidup penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka adik-adik hidup di dalam kuasa Tuhan. Adik-adik dapat melakukan hal-hal yang besar. Tidak kebayangkan adik-adik, bisa begitu banyak orang-orang yang dapat tertolong karena perbuatan baik adik-adik. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah adik-adik taat dan mengikuti jalan yang Tuhan kehendaki, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ambillah sebuah keputusan mulai hari ini adik-adik. Untuk apa? Untuk adik-adik mau taat. Nah, kakak mau tanya coba, beberapa selama 3 bulan selama adanya pandemi ini, adik-adik apakah seharian itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, atau adik-adik lebih banyak waktu untuk nonton TV seharian, atau baca komik, atau lagi main game seharian? Nah, kira-kira menurut adik-adik apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Nah, pastinya tidak kan? Nah, mulai hari ini adik-adik belajarlah untuk menyediakan waktu lebih banyak bersama dengan Tuhan lewat membaca Alkitab, lewat memuji, menyembah Tuhan. Bahkan adik-adik bisa baca buku cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab adik-adik. Ya, jadi ambillah sebuah keputusan yang benar. Jangan seperti Henry mengambil sebuah keputusan yang salah. Akhirnya dia mati adik-adik karena dia mengambil keputusan yang salah. Dan Tuhan ingin sekali memberkati kita. Oleh karenanya kita harus membuat keputusan mulai hari ini, mengambil keputusan yang benar. Kakak mau sekarang mengajak adik-adik di rumah, dimanapun adik-adik berada, kalau ada yang memiliki hati yang mulai tidak taat atau menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kakak mengundang adik-adik untuk menaruhkan tangan adik-adik di dada adik-adik. Kakak mau berdoa untuk adik-adik supaya mulai hari ini kita sama-sama mau belajar taat kepada Tuhan, mengikuti teladan Tuhan Yesus, dan kita mau memiliki belas kasihan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita.
pasti adik-adik sudah mengambil sebuah komitmen yang benar, mengambil keputusan yang benar. Sekarang kakak mau berdoa untuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk adik-adik dimanapun mereka berada yang sudah menaruhkan tangan mereka di dada mereka. Tuhan yang tolong ketika mereka mengambil sebuah keputusan pada hari ini untuk mereka mau taat kepada Tuhan, untuk mereka mau rajin membaca Alkitab, bahkan mereka mau memiliki belas kasihan untuk menolong banyak orang, dan mereka juga mau hidup di dalam kuasa Tuhan. Biarlah benar Tuhan, mereka yang menaruhkan tangan mereka di dada, mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, sehingga mereka dapat menang terhadap dosa, menang terhadap godaan-godaan yang mencoba untuk menipu mereka, yang membuat mereka keluar dari jalan Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah mereka taruhkan di dada mereka, biar mereka berkemenangan hari ini. Terima kasih Yesus, kami sudah selesai beribadah online. Engkau yang sudah memimpin dari awal sampai akhir, kami bersyukur. Biarlah rencanamu yang baik, rencanamu yang luar biasa, dan Engkau yang senantiasa memiliki kerinduan untuk memberkati adik-adik boleh terrealisasi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, itu saja cerita tentang firman Tuhannya hari ini. Jangan lupa minggu depan adik-adik tetap dengarkan firman Tuhan dan ibadah online juga ya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah, happy Sunday.